Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Viria di podcast Open Mind, mendobrak persepsi anomali. Dan kali ini sudah bersama saya Mas Rival gitu. Yeay. Boleh perkenalan diri dulu Mas Rival? Oke, makasih ya Mbak Vira atas waktunya ya tentunya. Halo teman-teman, nama aku Rival Afandi. Aku dari mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan UNS tahun 2021. Wah, terus sekarang kesibukannya apa aja nih Mas Rival? Sebetulnya lebih ke sok sibuk aja sih. So sibuk, nggak apa-apa. Kalau aku sendiri sekarang kan udah semester 5 nih Mbak Vira. Jadi aku lebih fokus kayak ke cari-cari pengalaman. Sekarang kan aku lagi magang Kampus Merdeka di Solo Technopark, tepatnya di divisi event. Oh, ya. Seberang banget ya dari Betul, UNS seberang ya? banget. Nah, kemudian aku juga sebagai pelaku usaha UMKM juga. Oke. Sekarang aku lagi fokus bisnis, ngelanjutin bisnis orang tuaku yang selama 12 tahun ini udah berjalan. Bisnis apa tuh kalau boleh tahu? Aku di bisnis industri makanan, jadi kayak makanan kiloan gitu loh. Cuman aku fokusnya ke keripik pisang. Oke, keren banget. Oke, Mas Rival nih keren banget ya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas Rival, kita selesai dulu segmen berikut ini. Oke, Mas kalau boleh tahu, Mas di sini Mas Rival nih berarti di sini rumah atau rantau ngekos apa gimana? Aku sih kalau di sini Lajo ya. Oh, Laju. Ya, kalau rumahku sendiri itu di Tawangmangu. Wow. Jadi kalau lumayan ya. misalkan ke UNS ya kurang lebih 1 jam lah. Oke, tapi berarti tinggal di Tawangmangu. Tawangmangu. Aku lebih tepatnya di nggak tahu Candi Sukuh nggak sih mbaknya? Di Kebun Teh Kemuning. Oke. Nah, aku di sekitaran situ, jadi kurang lebih sana sini tuh 1 jaman. Oh, berarti tinggal di rumah tapi ya? Tinggal di rumah. Oh, tinggal di rumah. Kenapa nggak ngekos, Mas? Karena ada usaha sih. Oh. Nah, jadi kayak harus pulang buat ngurusin usaha, terus besoknya kuliah lagi atau ada kegiatan di kampus gitu. Oke. Nah, mungkin ini Mas, karena mungkin perjalanannya cukup jauh, mungkin take cost-nya juga lumayan banyak gitu. Ada pernah kendala untuk mengatur cara keuangan, manajemen keuangan gitu nggak sih Mas? Banget sih kalau itu. Gimana biasanya? Biasanya gini nih, sebenarnya masalah kita itu kalau misalkan soal keuangan tuh kan dikitnya uang yang kita atur kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau aku sendiri, kalau uang tuh bisa diatur tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi misalkan aku nih, kalau misalkan kita rumahnya jauh terus kuliah ke UNS, berarti kan utamanya kan bensin kan. Iya, betul. Ya, jadi kita harus sisihin mana hal yang paling utama dulu. Sebetulnya pengaturan keuangan itu susah karena kita nggak ngerti mana prioritas kita tuh yang harus diutamain. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya di mata kuliahnya sendiri, karena kan ekonomi pembangunan ya nih Mas, ada kaitannya nggak gimana cara manajemen keuangan gitu misalnya? Sebetulnya kalau matkul ada sih yang relevan, cuman ada juga yang enggak, karena kebanyakan kan matkul kuliah itu kan banyak yang menjurus kalau misalkan kita mau ke perusahaan, banyak juga yang namanya kan ekonomi pembangunan, jadi lebih ke universal banget. Kita harus ngitung inflasi, kita harus lihat ekonomi yang ada di negara lain. Ada yang nggak relevan sebetulnya di kehidupan kita. Ada yang lebih relevan lagi tuh kalau misalkan kita belajar manajemen kita. Nah, ada juga beberapa dosen, tapi itu nggak masuk di matkul sih. Jadi sekedar kayak sharing, terus ngasih kayak kalian tuh harus ngatur keuangan kalian tuh seperti ini. Itu ada juga. Jadi nggak melulu soal pelajaran. Gitu. Tapi Mas sendiri menerapkan financial planning atau kayak ya udahlah you only live once gitu. Jadi kayak nantilah duit bisa dicari tapi kebahagiaan harus ini. Kalau aku sih itu tergantung ya. Kenapa tergantung? Karena aku kadang menerapkan financial planning, kadang juga aku YOLO gitu. Jadi kayak nantilah. Nah, cuman aku kebanyakan tuh lebih ke finansial. Nah, kenapa kayak gitu? Karena jujur aja ya, kalau kuliah itu spend budgetnya itu banyak banget. Kayak kita, apalagi ini nih spend budget kuliahku sama orang rantau pasti beda ya. Iya, betul. Cuman kalau dihitung tuh banyakan aku. Karena aku naik motor tuh bensin udah berapa ratus. Kemudian itu kalau naik motor. Kalau misalkan kita ngebis lebih mahal lagi kan, angkutan umum kalau dari Tawangmangu. Lebih kayak sekali jalan tuh 20.000. Kalau kita balik 40.000 tuh. Iya udah. Satu hari. Nah, tapi kalau misalkan kita bensin itu 1 minggunya bisa 200.000. Itu lebih murah banget. Nah, tapi kalau misalkan aku YOLO itu biasanya aku tuh spendnya buat apa tuh Mas biasanya? Nah, aku tuh kadang kayak ada pengen barang yang harus saat itu juga aku pengen. Oh, impulsif. Betul. Dan kayak gitu pasti ada masa-masanya gitu loh. Walaupun nggak tiap tahun dan nggak tiap waktu aku pengen itu. Cuman kalau aku sendiri financial planning dan yang
istilahnya apa ya, gas-gas aja tadi, itu sebetulnya aku lebih milih ke financial planning, dan aku lebih nerapin itu. Oke, itu apa Mas? Misalnya caranya tuh ngebudgetin dari awal tadi, misalnya apa aja yang perlu disisihkan, atau misalnya apa yang harus ditabung gitu. Iya. Nah ini sebenarnya jadi pengalaman juga ya, ini juga semoga bukan sebuah dari kesombongan juga. Ini pentingnya kuliah itu nggak harus di kelas. Jadi aku sendiri ikut kayak salah satu magang di Sekuritas. Jadi semester 4 tuh aku magang di salah satu bank konvensional. Itu di Sekuritas. Itu kita tahu cara ngatur keuangan kita tuh yang baik tuh kayak gimana. Jadi Gimana Mas? aku sendiri ngatur keuanganku itu 50, 30, 20. Oh, Misalkan nih, aku punya uang 1 juta rupiah. Dan aku harus ngatur itu selama 1 bulan gitu. Oke. 50 tuh kan 500.000 tuh. Betul. 500.000 itu aku buat sisihkan untuk kebutuhan pokok pribadi. Ya buat makan, ya buat bensin, ya buat apapun lah itu. Kemudian yang 30%, ini banyak ya 30%, 300 ya, itu buat kebutuhan kita saat kita tuh mau sesuatu. Oh, mendadak gitu ya? Nggak mendadak juga. Kalau yang mendadak nanti ada lagi nih. Oh, nah, gitu. kalau 30% itu misalkan nih kayak aku dalam 1 bulan aku harus beli baju satu harganya 300.000. Oh, misalnya kayak gitu. Misalkan itu. Nah, kemudian yang 20% itu buat investment, buat tabungan. Sebenarnya nggak harus investment sih teman-teman, Mbak Vira juga. Kayak 20% itu buat tabungan untuk dana darurat kita. Misalkan nih, pas aku lagi naik motor, jebol motornya itu kan. Nah, ada uang 200.000. Tapi kan ini dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan dalam 6 bulan kan udah 1.200.000. Betul. Nah itu udah lumayan banget buat nutup itu. Makanya aku nerapin yang 50, 30, 20. Oh. Nah, karena kalau misalkan kita nggak nerapin itu, uang 1 juta itu mungkin 2 hari pun bisa habis. Betul. Ya kan? Apalagi mahasiswa yang suka belanja tuh. Benar. Nongkrong, kebanyakan nongkrong kali ya. Nah, benar. Oke, gitu ya, bisa diterapin 50, 30, 20. Nah, itu sangat menarik juga gitu. Kalau enggak biasanya dapat uang seberapa pun habis, dapat uang seberapa pun habis gitu. Oke, ini tuh ada survei juga nih Mas, bahwa ternyata Gen Z ini tuh banyak yang menggunakan jasa pay letter gitu. Sekitar 13,8% milenial sama Gen Z ini menggunakan jasa pay letter. Itu lumayan juga ya dibandingkan pengguna kartu kredit 7,6%. Jadi kayaknya mereka lebih pede ngambil pay letter gitu daripada kartu kredit. Gimana sih Mas, menurut Mas Rival sendiri, banyak Gen Z yang menggunakan pay letter untuk membeli barang kayak fashion, aksesoris, atau mungkin nongkrong-nongkrong gitu, yang karena emang belum melek sama finansial gitu. Kalau menurut Mas Rival sendiri itu gimana? Sebenarnya aku ada 2 pendapat nih Mbak Vira. Sebetulnya ada dua kubu nih yang menggunakan pay letter. Ada yang memang dia melek finansial, atau memang dia tuh emang tahu finansial tapi pengen pakai. Oke. Iya kan? Kita nggak tahu dong. Karena gini, kebanyakan pay letter sekarang itu dia nge-spend berapa maksimal kita buat kita tuh ngambil, kalau pay letter tuh hutang yang dibayar bulan depan kan sebetulnya. Betul. Kayak misalkan kamu punya limit 1 juta rupiah dan 1 bulan ke depan kamu harus bayar 1 juta rupiah dengan bunga sekian. Iya kan? Nah, tapi ada juga yang orang-orang yang kayak kan bayarnya masih bulan depan. Jadi nggak apa-apa dong aku ngeluarin uang sekarang, orang bunganya paling cuma 50.000. Iya kalau 1 bulan, tapi kalau dikali 10 bulan juga udah 500. Kan gitu. Yang harus dipikir itu. Kalau pendapatku itu fan aja. Itu keputusan pribadi. Tapi ini ada tapinya nih. Kebanyakan yang pakai pay letter itu bukan orang yang bisa manajemen, tapi orang yang kekurangan uang. Jadi aku nih sebetulnya pengen banget barang ini, cuman aku ada uangnya tuh bulan depan. Nah, tapi pay letter hadir sebagai solusi. Maka dari itu mereka lebih milih pay letter. Akhirnya kedepannya dia malah berhutang. Nah, dari survei juga Mbak Vira ini, orang yang udah pakai pay letter dalam sekali pakai, itu pasti hari berikutnya tuh pakai terus. Kebiasaan ya. Kebiasaan, karena mereka beranggapan bahwa uang sekecil bunga itu tuh nggak berarti buat bulan depan gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja, pakai aja. Nah, tapi ada juga orang-orang yang emang dia tuh mau pakai pay letter, cuman dia tuh udah manajemen dirinya sendiri gitu. Nah, kayak gini, misalkan ada orang punya uang 5 juta rupiah, dia udah masukin ke yang aku bilang tadi ya, saham misalkan.
pasti ada return dong. Iya, betul. Misalkan 1 bulannya itu 2%. Nah, kalau misalkan 1 bulannya 2% kan itu udah 100.000 tuh. Betul. Udah 100.000. Udah 100.000 itu misalkan bunganya sampai 20.000 kan dari saham tadi udah bisa nutup itu. Iya, Nah, betul. sebetulnya ada 2 tipe orang kayak gitu. Cuman kebanyakan itu biasanya orang yang nggak punya uang yang pakai pay letter. Nah, makanya dari survei pay letter sama kredit itu lebih banyak yang pay letter karena pay letter lebih simpel. Oh iya, Dia cuman pakai KTP, dia cuman apalagi anak-anak muda yang mungkin ya, yang mahasiswa yang malu kan? Iya. Malu nggak sih kayak misalkan pakai kartu kredit harus ngegesek dan sebagainya. Malu banget pasti. Dia lebih milih kayak check out di pay letter, gampang, tinggal nge-scan doang. Iya, betul. Mana ada yang tahu dia bayar pakai pay letter? Nggak ada yang tahu. Sekarang makan pun pakai pay letter. Benar. Sekarang Dan mungkin belanja kalau pakai pay kredit letter. juga susah. Ini ya Mas, apa kayak kan kalau kredit tuh harus punya pekerjaan tetap, Betul. dihitung dia bulanannya berapa gitu. Kalau pay letter tadi yang kayak Mas bilang Betul. kayak cuman langsung KTP scan langsung doang. KTP doang gitu. Kemudian pay letter itu ternyata kalau misalkan kita bisa melunasi limit kita yang awal, limit kita tuh bulan depan bakal naik. Oh. Nah, otomatis tingkat pengambilan hutangnya lebih besar lagi dong. Nah, maka dari itu penerapan finansial untuk anak-anak muda tuh penting banget. Oke. Nah, gitu. Tapi di lingkungan Mas Rival sendiri banyak nggak Mas yang pakai pay letter? Banyak sih. Banyak banget. ada kasus juga sih Mbak. Sebenarnya kredit sama pay letter tuh pasti tentu lebih aman kredit ya. Betul. Pasti kan? Iya. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi aman atau tidak, pay letter emang sih aman dari kita harus pakai Face ID yang mungkin pakai iOS ya. Terus kemudian harus pakai fingerprint bagi yang pakai Android. Cuman ada juga kasus yang pay letternya itu kebobol. Betul. Ya otomatis pay letter bunganya nggak dikit loh Mbak. Kayak misalkan dia ngambil pinjaman 5 juta. Bunganya itu bisa sampai 1 juta. 1 juta tuh berarti udah 20%. 20% dari 5 juta tadi. Jadi otomatis uang yang dikeluarkan tuh lebih banyak daripada yang diambil kan. Betul. Kemudian dia juga nggak gunain ternyata pay letternya kehack. Nah itu jadi sebagai kasus juga untuk pengguna pay letter juga sih. Oke. Nah, tadi kan Mas sudah ngasih tahu ada financial planning gitu Mas. Gimana sih Mas mungkin ada saran gitu supaya orang-orang nih nggak tidak tergoda untuk menggunakan pay letter tapi menerapkan 50 30 20 tadi gitu misalnya. Sebetulnya itu harus belajar dulu sih Mbak. Sebetulnya karena gini Mbak. Orang yang udah sering pakai pay letter sama orang yang sering nanam di saham, itu mentalnya tuh udah beda. Oke. Iya kan? Pasti mentalnya beda dong. Kayak gini deh gampangnya. Orang yang suka judi sama orang yang suka nabung, itu mentalnya beda. Betul. Kalau orang yang suka nabung 5 juta pasti ditabung dong. Iya, betul. Kalau orang yang suka judi 5 juta dibuat judi. Masot ya. Nah, habis kan? Nah, itu sebetulnya jadi pelajaran juga. Kalau misalkan buat generasi-generasi muda, sebetulnya pakai pay letter itu nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa, betulan nggak apa-apa. Dan aku juga udah pernah lihat pay letter itu ternyata ada diskonnya juga. Tapi kalau nggak banyak ya, misalkan kita belanja 100.000, diskon misalkan ongkirnya jadi 20.000. Ternyata nanti bisa dipotong jadi 30.000. Oh ya biasanya kalau di e-commerce gitu ya, betul. Jatuhnya jadi 90 lebih murah. Itu nggak apa-apa ambil aja kalau gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ngelebihin dari 10% dari apa yang kita beli, itu jangan. Karena kita harus mikir juga dong kayak misalkan ya kali kita belanja 100.000 bunganya 30.000. Betul. 30%, mendingan 30.000-nya buat beli geprek. Benar. Buat beli makan, buat nge-spend hal yang lain. Itu sebenarnya jadi pelajaran juga. Kalau misalkan teman-teman punya uang lebih daripada buat pay letter, mending nunggu dulu, sabar dulu. Betul. Sebetulnya generasi muda sekarang itu susahnya tuh sabar itu loh Mbak. Semua mau impulsif gitu kali ya. Iya kayak aku mau ini, ya udah sekarang aku harus punya ini. Makanya sekarang banyak banget kasus yang utang nggak dibayar masuk di sosial media kan, kayak diviralin, utangnya nggak bayar, dia pinjam pay letterku, dia pinjam ini, ya itu juga sebagai pelajaran juga sebetulnya. Tapi emang kita membahas hari ini tuh pay letter ya Mas, bukan pinjol ya. Kalau pinjol udah pinjaman online udah beda lagi. Tapi kalau pay letter ini biasanya ditawarkan di e-commerce gitu ya. Jadi begitu. Oke, mungkin itu dulu Mas. Nanti kita ada question and answer dari teman-teman 11 gitu. Mungkin kita sudahi dulu di segmen berikut ini.